Jadi event, walaupun tidak ada corona, kami 1,5 tahun yang lalu meramalkan bahwa tahun 2020 Indonesia akan menghadapi krisis ekonomi. Krisis ini tidak dimulai dari bank, tapi dimulai dari perusahaan sekuritas dan asuransi yang gagal bayar kepada nasabah-nasabahnya. Ini semua mulai di Wuhan, Cina, sekitar pertengahan Desember. Sebetulnya bulan pertengahan Januari sudah ada yang kena corona, ya, berdasarkan laporan dari Fakultas Kedokteran UI. Tapi pemerintah kita dari Januari itu sampai pertengahan Maret sibuk membantah-bantah. Indonesia nggak kena, nggak bakal, ya kan? Bahkan pada waktu itu pemerintah menyewa buzzer dan influencer untuk membantah-bantah. Sebetulnya sih teman-teman milenial mungkin ada yang ngerti, ada yang sedikit ngerti, tapi merasakan. Bahkan sebelum corona ini terjadi, sudah mulai merasakan daya beli memang rontok. Yang kedua, berbagai indikator makroekonomi, transaksi berjalan, neraca perdagangan, primary balance di budget, makin lama makin merosot. Jadi event, walaupun tidak ada corona, kami 1,5 tahun yang lalu meramalkan bahwa tahun 2020 Indonesia akan menghadapi krisis ekonomi. Karena ekonomi makro yang ribet dan banyak sekali perusahaan asuransi dan sekuritas yang gagal bayar. Nilainya sekitar lebih dari 400 triliun. Nah, kalau krisis ekonomi 98 itu mulainya dari bank. Bank banyak yang kolaps, ya, nggak mampu menuhin kewajibannya kepada nasabah, sehingga pemerintah akhirnya masih menyelamatkan dengan BLBI. Hampir 80 miliar dolar, hampir 1.000 triliun lah. Tapi kali ini, krisis ini tidak dimulai dari bank, tapi dimulai dari perusahaan sekuritas dan asuransi yang gagal bayar kepada nasabah-nasabahnya. Buntutnya sebentar lagi bank juga akan kena. Nah, dengan adanya corona ini menjadi lebih berat, menjadi lebih efeknya menjadi lebih dahsyat, ya, menyangkut segala macam kehidupan dalam bidang ekonomi. Nah, kalau teman-teman milenial ingat, ini semua mulai di Wuhan, Cina, sekitar pertengahan Desember. Sebetulnya bulan pertengahan Januari sudah ada yang kena corona, ya, berdasarkan laporan dari Fakultas Kedokteran UI. Tapi pemerintah kita dari Januari itu sampai pertengahan Maret sibuk membantah-bantah. Indonesia nggak kena, nggak bakal, ya kan? Yang kedua, kita cuacanya panas, virus nggak mungkin. Yang kedua, orang Indonesia banyak makan bumbu-bumbu, nggak mungkin. Nah, ternyata nggak benar, karena Brazil yang juga cuacanya panas seperti kita, rakyatnya juga doyan makan bumbu-bumbu, itu sekarang termasuk yang paling parah di dunia. Ya, nah, jadi banyak waktu 2,5 bulan habis untuk membantah-bantah. Bahkan pada waktu itu pemerintah menyewa buzzer dan influencer untuk membantah-bantah. Nah, jadi ada waktu 2,5 bulan hilang. Baru pemerintah mengakui ada corona pertengahan Maret dan mengambil langkah-langkah, tapi juga maju mundur, ragu-ragu. Yang paling baik adalah total lockdown. Cepat, rapi,
kita bisa pulih dengan cepat. Tapi pemerintah waktu itu khawatir nggak ada uang. Jadi dia pilihlah pilihan PPSB ini. Saya sendiri kalau singkatan PPSB nggak ngerti, saya paling susah ngingetin singkatan. Nah jadi akibat kita lambat, responnya ragu-ragu, akibatnya makin lama makin besar. Dan kita belum mencapai puncaknya, kecuali DKI, ya kan, sudah mulai melambat. Jawa Timur malah gawat banget, Surabaya, daerah-daerah yang lain belum mencapai puncaknya. Nah nanti banyak yang dari Jawa Timur pulang balik ke Jakarta, saya khawatir ada gelombang kedua lagi. Karena di negara lain ada gelombang kedua, di Jepang juga ada gelombang kedua, jadi ini bisa panjang. Jadi kalau misalnya semua serba cepat, respons kita benar, itu dampaknya hanya kayak huruf V, victory. Datar, turun, naik dengan cepat, pulih kembali. Hanya butuh waktu 3-6 bulan. Tapi karena kita serba lambat, serba banyak informasi yang nggak benar, recovery kita bisa 1 tahun sampai 1,5 tahun ke depan. Kalau itu sih dia ngawur. Depresi tahun 30 benar-benar susah banget, ya kan, pengangguran, orang miskin banyak sekali, terutama di Amerika dan Eropa, dan berlangsung selama 10 tahun, dari tahun 1920 sampai tahun 1930. Ya, betul-betul anjlok banget. Dan ekonomi Amerika pada waktu itu masih relatif miskin lah, ya kan, sedang miskin. Jadi buat direktur IMF bahwa ini lebih gawat dari tahun depresi tahun 2030 itu sih ngarang dah, jangan terlalu kebiasain ngarang gitu lah, nakut-nakutin supaya ngutang lagi, itu aja motifnya. Sebetulnya memang faktor pandemi corona ini tentu surprise lah, nggak ada yang menduga akan terjadi. Tapi ada negara-negara yang responsnya cepat sekali, bagus sekali, dan korbannya sedikit sekali. Perdana Menteri perempuan di New Zealand hebat sekali, iya kan? Cepat dia mengambil tindakan, langkah-langkah. Kemudian Perdana Menteri Swedia juga, Korea Selatan juga, Taiwan, ya. Ini memang aneh. 3 yang berprestasi cepat menyelesaikan masalah corona, itu 3-tiganya Perdana Menterinya perempuan. New Zealand, Swedia, sama Taiwan. Ya, sementara yang laki-laki lebih kacau ngadepinnya. Si Trump kacau, kita kacau, dan sebagainya. Jadi memang kita udah berapa kali krisis besar. Pertama krisis paling besar tahun 65-66. Krisis ekonomi, politik, daya beli hancur, inflasi sampai 1000%. Karena Gubernur Bank Sentralnya waktu itu Yusuf Mudra Dalem nyetak uang aja kerjaannya. Sehingga inflasi naik 1000%. Kemudian krisis 98. Tadinya ekonomi kita biasa tumbuh 6-6,5%, anjlok ke minus 12,9%. Jadi dari 6 terjun ke hampir 13, hampir 19,5% anjloknya. Ya itu karena dengerin saran IMF. Kalau nggak dengerin saran IMF malah paling kalau anjlok ke +1 atau +2%. Saya tulis waktu itu di koran Amerika, di Wall Street Journal, di Far Eastern Economic Review dan sebagainya. Ya, nah kemudian krisis yang serius adalah tahun ini. Ya, akan sangat signifikan. Walaupun seperti saya katakan daya beli udah rontok jauh hari sebelumnya. Nah pertanyaannya, apa sih yang bisa kita lakukan pada waktu krisis? Esensinya kalau pemimpin hebat, krisis itu justru kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan. Ya, kalau dalam bahasa Cina itu koin yang sama.
Satu sisi mata uang namanya krisis, satu lagi opportunity. Pemimpin yang hebat membuktikan dirinya pada waktu krisis. Dia bisa unggul dan memperbaiki banyak hal. Saya kasih tadi contoh 3 Sri Kandi perempuan Perdana Menteri. New Zealand, Sweden, dan Taiwan. Ya kan? Nah, contoh lain adalah presiden yang paling hebat menurut saya, presiden Amerika, namanya Franklin Delano Roosevelt. Dia kepilih pada waktu depresi tahun 30, ekonomi Amerika hancur, pengangguran banyak, tapi dia orang yang tidak menyerah dalam hidupnya. Dia kena polio, berdiri aja nggak bisa, berdiri sedikit jatuh, tapi semangatnya untuk bisa berdiri jalan luar biasa. Ya, dia latihan hampir lebih dari 10 tahun hanya buat bisa jalan berapa langkah aja. Jadi nunjukin mentalnya memang mental jagoan, udah terlatih. Iya kan? Datang krisis, dia balikin. Pada waktu itu Amerika hanya negara nomor 7 dibandingin negara Eropa. Miskin, krisis 10 tahun. Roosevelt balikin. Dia pompa ekonominya, dia lakukan perubahan struktur. Amerika tiba-tiba jadi negara paling kuat secara ekonomi nomor 1 di dunia. Dan yang kedua, negara yang kemudian juga paling kuat secara militer. Makanya menang di Perang Dunia Kedua. Jadi ini ada contoh-contoh seperti Franklin Delano Roosevelt. Kalau pemimpin kita hebat, memang sejarah hidupnya penuh dengan perjuangan dan keuletan. Ketika ada krisis, malah dia balikin krisis itu jadi kesempatan. Nah, saya mohon maaf, kelas pemimpin-pemimpin kita, ya kelas modal pencitraan doang, didukung oleh buzzer, didukung oleh influencer, ya tidak betul-betul sejarah hidupnya itu bukan sejarah hidup penuh perjuangan, penuh cobaan, ya kan? Sehingga tidak aneh responsnya ya kan banyak mengecewakan dalam menghadapi krisis ini. Oh, kalau itu benar sekali. The true test of leadership is crisis. Ujian paling besar buat seorang pemimpin justru pada waktu krisis. Kalau waktu normal nggak kelihatan dia hebat apa enggak. Tapi waktu krisis kelihatan dia memang jagoan, memang hebat atau kucluk gitu. Iya kan? Kelihatan semua dan nggak bisa disembunyikan. Kalau waktu normal kan bisa disembunyikan dengan media, dengan pencitraan, dengan macam-macam. Rakyat nggak lihat kualitas dia. Tapi begitu krisis kelihatan ini pemimpin hebat, tangguh, ulet, mampu nggak memberikan optimisme dan persatuan kepada bangsanya untuk menghadapi krisis itu. Di negara-negara lain pemimpin itu membawa orang-orang hebat di bidangnya masing-masing. Misalnya kalau bicara soal pandemi, dia panggil ahli imunologi, ahli pandemik yang paling jago di bidangnya. Dianya ngomong, rakyat percaya. Dia panggil dokter, ahli kesehatan paru-paru paling top. Lah kita di sini disuruh ngomong influencer, juru bicara, selebriti yang kagak ngerti masalah, ya, sama buzzer. Jadi rakyat bukan makin cerdas, makin bingung. Apa ini maksudnya? Belum lagi berbeda-beda pendapat. Nah, jadi pemimpin yang hebat selalu mampu memanfaatkan, menggunakan orang-orang pintar di berbagai bidang untuk membantu dia membuat bangsanya bangkit. Kita dalam krisis. Artinya penanganannya, prioritasnya harus sesuai dengan krisis. Saya berikan contoh, pemerintah kan ragu-ragu kalau lockdown nggak punya uang. Akhirnya bikin PPSB tadi, Persatuan Sepak Bola Bandung Barat. Ya kan, supaya tanggung jawab keuangannya ke pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Nah, sebetulnya pertanyaan pemerintah punya uang nggak? Punya, asal prioritasnya jelas. Dari mana uangnya? Satu, sisa anggaran tahun-tahun lalu di Bank Indonesia ada 270 triliun. Kemudian ada 50 triliun dari penghematan pembelian alat-alat militer. Kemudian
ada uang untuk proyek-proyek besar infrastruktur, hampir 400 triliun. Nah, kalau kita lagi krisis, kita mesti jelas kita hentikan dulu semua proyek besar. Nanti 2 tahun lagi kalau kita punya uang baru kita mulai lagi. Itu yang dilakukan pada krisis 98. Semua proyek besar dihentikan. Ya, fokus sama prioritas. Ya, ini kagak bilang mau ini itu tapi tetap aja mau proyek ini, proyek itu. Jadi fokusnya aja, prioritasnya kagak jelas. Nah, yang ketiga, yang keempat, kita buat bayar hutang itu bunganya aja 650 triliun 1 tahun. Karena bunga kita tuh selalu paling mahal. Kalau kita minjem tuh selalu paling mahal. Itu bankir paling seneng. Misalnya Pak Koso datang ke bank. Di bank ada papan. Kalau mau minjem di sini kreditnya bunganya 12%. Terus Pak Koso datang, Pak bankir, saya mau minjem 5 tahun 1 miliar. Saya mau bayar bunga 14%. Senang nggak bankirnya? Senang banget. Pak Koso dipeluk-peluk, dikasih hadiah. Mana ada nasabah? Biasanya nasabah kan datang nawar dong supaya bunganya rendah. Itu yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Singapura, Malaysia, Jepang. Nawar supaya murah. Ini enggak kasih bonus sama yang kasih pinjam. Wah ya senang banget. Nah, total nih 650 triliun biaya bunganya aja. Kalau pemerintahnya canggih, dia bisa negosiasi utang-utang dengan negara sama lembaga keuangan internasional, minta grace period dulu. Kita nggak ngemplang, kita akan bayar, tapi nanti bulan Januari kita bayar. Yang kedua, yang bond yang swasta, yang bunganya rata-rata 7,5%. Ya kan? Kita tekan. Karena sekarang bunga yield bond, kalau minjam di Amerika, di Jepang, di Jerman, itu minus. Harusnya kan kita bisa tukar uang mahal, pinjaman dengan yang murah, yang 7% kita ubah dengan yang 1%. Nah itu kita bisa menghemat setahun sekitar 300 triliun. Nah kalau dijumlah tadi hampir 1.000 triliun lebih, cukup asal prioritasnya jangan macam-macam. Satu prioritasnya kasih makan pekerja harian dan yang miskin. Cukup itu 300 triliun untuk 6 bulan. Yang kedua fokus untuk ngehajar corona ini 200 triliun. Yang ketiga 200 triliun lagi kita pakai untuk meningkatkan produksi makanan. Karena di dunia ini kesulitan makanan ini. Ya kan? Dan itu kan nolong petani pangan. Ya kan? Permintaannya naik 10%, pasokannya kurang 1/4. Ya kan, ini kesempatan buat genjot, bantu petani-petani kita. Sayur-sayuran kan cuma 6 minggu, jagung cuma 3 bulan, kedelai cuma 3 bulan, beras 4 bulan, bawang putih. Jadi kita harus genjot ini supaya nanti kita bisa jadi gudang pangan Asia sehabis ini. Nah, tapi nggak ada prioritas fokus ini, masih mau ngerjain proyek ini, proyek itu, dan lain-lain. Ya pukul aja nggak punya uang, uangnya nggak cukup, harus minjem lagi. Itu aja otaknya sederhana. Golongan menengah ini kan pada tinggal di rumah 3 bulan. Kerjanya makan terus. Ya, jadi yang ada itu button distancing, kancingnya makin lebar gitu. Bukan social distancing. Saya aja sehari ke kulkas bolak-balik 20 kali. Nah, jadi selain faktor panic buying, ada tambahan permintaan pangan, makanan sekitar 10%. Pasokannya turun 25%. Kenapa? Karena negara yang biasa ekspor pangan di Asia, misalnya Vietnam dan Thailand, memutuskan untuk mengurangi ekspor pangannya, mau beras, mau apa. Kenapa? Karena rakyatnya lagi nganggur. Dia mau kasih makan rakyatnya dulu. Ya, karena industri turisme misalnya di Thailand kan mati. Ya, mayoritas rakyatnya bekerja di sektor turis. Jadi dikasih makan dulu dah. Jadi ekspor dia kurangi. Rusia dulu tidak pernah
membatasi ekspor gandum. 2 minggu yang lalu dia bilang maksimum hanya 7 juta ton. Jadi akan ada masalah di dalam bidang pangan. Tidak hanya Indonesia, negara lain. Nah, Indonesia beruntung sekali karena satu, mataharinya banyak. Yang kedua, airnya banyak. Yang ketiga, tanahnya luas. Ini kesempatan kita untuk bangun industri pertanian dan pangan kita, sehingga kita jadi raksasa produsen pangan, menjadi mangkoknya Asia istilah saya. Nah, kita memang sering dikibulin. Saya aja dulu percaya di Prakoso. Saya sebetulnya malu ngaku gini, ya kan? Sampai berapa tahun yang lalu, saya dikibulin terus oleh ahli-ahli. Satu, tidak mungkin menanam gandum di Indonesia. Saya percaya, tidak mungkin kita menanam kacang kedelai di Indonesia atau bawang putih. Bayangin orang kayak saya aja sampai 7 tahun yang lalu masih percaya itu. Karena kita dicekokin di media, nggak mungkinlah nanam gandum. Ternyata apa yang terjadi? Israel itu kan negara gurun, bisa ngasilin apa aja, sayuran, buahan, gandum. Ternyata tanam itu yang penting komposisi nutriennya. Dia dikasih pupuk apa, makanan apa. Jadi kita bisa bikin gandum di Indonesia, cuman mesti dialirin pupuk yang nutriennya bukan hanya fertilizer, mungkin kalium dan lain-lain. Kita bisa nanam bawang putih, bisa nanam apa aja, iya kan? Nah, saya kira banyak masih teman-teman pejabat yang ngomong kayak saya tadi, nggak mungkin Indonesia nanam gandum, nggak mungkin nanam ini. Kita dikibulin supaya kita tergantung terus sama import mental kita. Nah, ini kita ombak. BUMN memang unik, negara-negara ketiga bisa justru jadi motor pembangunan, motor daripada kebangkitan ekonomi. Contohnya Cina itu besar karena BUMN-nya luar biasa. Nah, kita yang terjadi 5 tahun pemerintahan Jokowi, kebanyakan BUMN itu merugi. Yang meningkat cuma hutangnya doang. Jadi hutang dibandingkan dengan kapasitasnya untuk membayar, makin lama makin kecil. Banyak sekali BUMN kita yang bermasalah. Memang harus dibenahi. Saya sendiri berpengalaman benahin berapa BUMN. Bulog misalnya, tadinya rugi, ya kan, dalam waktu 1 tahun kita naikin keuntungannya 5 triliun. Ya, PLN pada waktu itu nyaris bangkrut, modalnya minus 9 triliun. Kita lakukan revaluasi aset, kita negosiasikan utangnya, akhirnya modalnya dari 9 triliun naik menjadi 104 triliun tanpa suntikan negara. Ya, kita benahin aja. Saya jadi preskom Bank BNI, 1 tahun untungnya kita naikin 85%. Kita ganti strateginya. Jadi ternyata bisa. Saya jadi preskom Semen Gresik, ya, untungnya tadinya hanya 800 miliar. 2 tahun saya naikin 3,2 triliun, 4 kalinya. Baru gaji direksi sama karyawan kita naikin. Jadi berdasarkan pengalaman saya, kalau kita mau, ya, dan bukan koruptor, bisa kok benahin BUMN ini. Ya itu sih ada penumpang gelapnya lah biasanya. Kenapa? Yang punya izin tambang atau izin hutan, kalau udah 30 tahun harus dikembalikan ke negara. Nah, semua perusahaan-perusahaan besar ini nggak mau kembalikan ke negara. Dia mau otomatis diperpanjang. Iya kan? Dia lobbylah, termasuk pakai uang buat bayar sini, bayar sana, ya kan? Supaya undang-undang ini goal di tengah pandemi ini. Seharusnya pemerintah harus kembalikan dulu. Dia evaluasi lagi.
Ya, kalau yang lama nggak becus atau merusak lingkungan, dia ganti gitu loh. Dan pemerintah juga bisa dapat saham. Saham memang haknya pemerintah, karena pemiliknya kan negara. Pemerintah lah kasarnya. Kasarnya kalau tadinya dimiliki swasta 100%, pemerintah bisa dapat 40% kok. Nah, kebayang nggak kalau sumber daya alam kita 40% dikuasain oleh negara? Kaya banget Republik Indonesia. Bisa nyekolahin anak-anak kita untuk sekolah di luar negeri 100.000 setahun, 100.000 orang, seperti yang dilakukan Deng Xiaoping di Cina atau dilakukan oleh Mahathir, 30.000 anak disekolahkan di luar negeri. Ya kan, itu kan sumber daya alam, ya sumber daya alam kan milik pemerintah, milik rakyat. Harusnya pemerintah dapatlah 40% sahamnya, silahkan swasta. Kaya beraya rakyat kita. Kita bisa kasih gratis anak-anak muda kita, milenial nih, supaya pada bisa sekolah di luar negeri. Itu Malaysia dulu kirimin 40.000 anak-anak. Banyak kan anak-anak kampung, pinter-pinter, sekolah di Inggris, di Eropa, di Amerika. Pulang-pulang mereka jadi agen pembaruan di Malaysia. Makanya Malaysia lebih maju dari kita. Saya kira banyak sekali. Karena generasi milenial ini istilahnya itu lebih sadar teknologi, ngerti dengan digital, dengan game. Kalau generasi saya kan generasi gaptek, gagap teknologi. Nah, dunia sehabis corona ini, dunia yang mau tidak mau transformasi ke arah digitalisasi akan lebih cepat dan akan meningkatlah. Ya, jadi siapapun yang terbiasa dengan dunia digital akan membantu dia untuk mencari pekerjaan, karena makin banyak nanti sehabis ini orang tidak perlu lagi kerja di kantor, kerja di rumah atau di tempat lain, ya kan? Jadi kecanggihan di dalam bidang digital itu beruntung anak-anak muda hari ini, ya mereka sangat canggih dalam bidang digital. Walaupun mulainya sih game, saya lihat mulainya senangnya main game, tapi lama-lama kecepatan berpikir, reaksi, ya kan, respon, networking, promotion, anak-anak muda sekarang hari lebih canggih. Jadi mereka punya bekal untuk menghadapi dunia post-corona, karena digitalisasi ini akan semakin cepat, ya. Mungkin marketing, penjualan nanti tadinya di Indonesia online kan cuma 10%. Mungkin dalam waktu cepat bakal naik jadi 40-50%. Dan anak-anak muda yang canggih di bidang ini punya kesempatan. Ya, jadi sekali lagi, krisis adalah sisi lain dari opportunity. Krisis ini buat anak muda memang krisis, ada pengangguran, ada apa, tapi juga opportunity. Kalau dia siap, dia memang canggih di dalam bidang digital dan komputer dan apa-apa, itu dunia akan datang ya itu gitu loh. The so-called generasi industri 4.0, core-nya ya digital, IT dan artificial intelligence. 1,5 tahun yang lalu, saya sudah menulis dan meramalkan bahwa tahun 2020 akan banyak perusahaan asuransi, lembaga keuangan non-bank dan sekuritas mengalami gagal bayar. Nah, perkiraan saya pada waktu itu sekitar 150 triliun hanya. Tetapi ternyata saya salah. Angka terakhir angkanya mendekati 400 sampai 500 triliun gagal bayar. Jadi ternyata lebih serem dari praduga saya, karena memang banyak penjahat juga yang beroperasi di perusahaan-perusahaan ini. Ya, misalnya dia tawarkan bunga 2-3% lebih mahal. Banyak orang, semua dana pensiunnya dimasukin ke situ. Ada yang uangnya di bank tadinya dipindahin ke situ. Nah, ternyata sama pengelolanya itu dipakai uang itu untuk spekulasi, untuk memperkaya diri, ya. Misalnya ada satu lembaga keuangan, ya, itu uang nasabah yang ditilup hampir 16 triliun,
8 triliun ditilep sama pemilik manajemennya. Yang punya villa, punya di Paris, punya yacht, punya apa gitu loh. Ya, jadi dana nasabah disedot karena banyak yang kepancing karena diiming-imingi dengan bunga 2-3% lebih mahal. Nah sekarang mereka mau minta uangnya, nggak bisa. Ya, ini banyak sekali yang kena di kota-kota besar di Indonesia dan kebanyakan orang lumayan punya lah, punya uang di atas 1 miliar. Ya, nah 26 dari perusahaan ini sudah mulai menyatakan diri bangkrut. Dia membangkrutkan diri supaya nasabah nggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi dengan sengaja dia bangkrutin perusahaannya, ya, sehingga nasabah lain mau minta apa, mau dapat apa, ya kan? Kan biasanya kalau perusahaan bangkrut, satu yang harus dibayar itu pajak dan kewajibannya. Yang kedua supplier. Yang ketiga debitur yang memegang hak jaminan. Nah kebanyakan nasabah ini tidak memegang hak jaminan. Cuma naruh uang berapa, 1 miliar, 3 miliar di sini. Nggak ada jaminan apa-apa. Jadi dia nggak akan dapat apa-apa. Jadi ini jahat sekali. Ya, mereka dengan sengaja membangkrutkan dirinya. Ya, sehingga nasabah nggak dapat apa-apa. Itu banyak banget yang ngadu sama saya, WA, SMS, Pak Ramli tolong saya, tolong. Saya bilang, Pak saya ini nggak ada kuasanya, ini harus yang kuasa yang beresin ini. Kalau mau bisa beres kok ini. Ada beberapa yang dilakukan. Ya kan, tapi mereka nggak pernah kasih kredit. Ini sarannya Rizal Ramli. Yang kedua, ada juga yang melaksanakan, tapi setengah-setengah, sehingga tidak tercapai tujuannya secara objektif. Ya kan, jadi banyak sekali saran kami yang sebetulnya dilaksanakan pada berbagai level di pemerintah, tanpa kredit, tanpa terima kasih. Tapi ada juga yang cuma judulnya doang yang dipakai. Tapi pelaksananya beda. Misalnya saya pada waktu itu sarankan 3 bulan yang lalu, pemerintah mesti fokus di dalam penggunaan anggaran. Harus ada realokasi anggaran dari yang tidak penting, tidak prioritas ke infrastruktur untuk penanganan corona. Istilahnya dipakai oleh presiden, dipakai oleh menteri, realokasi anggaran. Ya kan? Tetapi angka-angkanya nggak sesuai dengan realokasi yang kami sarankan. Ini bukan timing yang tepat untuk potongin gaji pegawai negeri, PNS untuk tapera. 3% tuh buat pegawai rendahan tinggi, ya kan? Belum waktunya. BPJS habis dinaikin, listrik naik, ini naik, kok ditimpain lagi tapera, kok tega banget gitu loh. Pemimpin itu harus ada hati buat rakyatnya. Ya, tunggu dulu lah 1 tahun lagi, kalau udah baik, udah tenang, orang rakyat udah kerja lagi, mungkin boleh. Ya kan? Tapi ini dilakukan tarif listrik naik, BPJS naik, segala macam naik, makanan naik. Ya kok tega-tega amat, kok nggak ada hatinya sama rakyat itu. Ini jawaban saya pertama kali nih. Saya waktu umur 6 tahun, ibu meninggal. Beliau guru, ya, didikan Belanda. Tapi dia kasih saya warisan yang luar biasa. Saya 3 tahun udah bisa baca buku. Jadi baca segala macam buku. Karena modalnya cuma itu. Nggak ada warisan apa-apa. Saya tinggal sama nenek saya. Pada waktu itu pilihan hidup saya sederhana. Anak yatim piatu dari keluarga biasa bisa jadi apa? Istilahnya madesuk lah. Masa depan suram. Ya kan? Tapi saya balikkan situasi itu. Kepahitan itu, kesedihan itu, saya balikkan jadi tantangan. Masa nggak bisa? Gue juga bisa, biar gue anak miskin yatim piatu. Gue bisa jadi orang kok. Aku mau tunjukin, aku bisa. Ya, bisa dengan membaca. Nah, dulu
setiap lebaran ya, lihat keluarga teman-teman saya lengkap, ibu bapaknya pasti pada pakai baju baru, sepatu baru. Kita mah cuma bisa ngiri doang, nggak bisa sepatu baru, baju baru, sedih gitu. Tapi saya mau nunjukin, lu lihat nanti ya, ini anak yatim piatu bakal bisa jadi orang. Nah, modalnya dengan baca. Nah, buat teman-teman milenial, pengalaman hidup saya berdasarkan yang saya anjurkan itu 4G, persis kayak internet 4G. 4G. Apa itu? Satu, God willing, disetujui oleh Tuhan. Caranya kita harus belajar bersyukur, tidak hanya waktu sukses, berhasil gitu. Tapi waktu kita gagal juga, terima kasih Tuhan, saya diberikan cobaan ini, artinya Tuhan mau kasih saya kesempatan buat lebih hebat, buat lebih baik. Kita belajar bersyukur waktu senang dan waktu sedih. Kita jadi tangguh. Istilah saya itu G yang pertama, God willing. Yang kedua, ya, gesit otak. Otak gesit maksudnya pintar. Ya tentu dong kalau kita otak pintar banyak kesempatan ya, apalagi hari ini. Saya sih ngiri sama anak teman-teman milenial. Zaman saya nyari buku tuh susah setengah mati. Itu barang mewah. Hari ini teman-teman tinggal Google buku apa aja bisa baca. Iya kan? Kita mesti nyari titip teman di luar negeri buat dikirimin dan sebagainya. Jadi jauh lebih mudah anak-anak sekarang dibandingkan generasi saya. Nah, jadi perlu gesit otak. Yang ketiga, gesit tangan. Artinya inovatif, ambil inisiatif. Ya, kalau kerja tuh jangan mikirin kapan pulangnya, jam 4 sore. Ya kan? Pikirin, pokoknya yang penting kerjaan selesai biar sampai malam. Nah, ternyata di dalam bidang profesi, di dalam bidang bisnis, yang sukses itu justru orang yang gesit tangan, bukan orang yang gesit otak. Ya, apalagi di Indonesia kurang menghargain orang pintar. Kalau di luar negeri sih menghargain orang pintar. Ya, di kita kan orang pintar lah dianggap nggak ada apa-apanya dah. Nah, yang berhasil itu gesit tangan. Yang keempat adalah gesit gaul. Tapi bukan dugem. Bukan kerjanya ngopi dari pagi sampai sore di warung kopi. Maksudnya gesit gaul, banyak teman, banyak network, banyak jaringan. Karena nanti suatu saat dalam karir saudara, saya perlu jaringan, perlu network, perlu macam-macam. Nah, kalau punya 2G aja, 2G aja, misalnya gesit otak sama gesit tangan, udah pasti sukses. Gesit ketiga lebih hebat lagi, ya kan? Gesit gaul. Itu C. Saya punya teman SD, modalnya cuma gaul doang, sukses sampai hari ini. Otak kagak punya, ya kan? Kemudian itu loh, pinter kagak, males, tapi temennya banyak. Dia selalu punya kesempatan, karena gesit gaul kan. Nah, apalagi ditambah dengan God willing, disetujui oleh Allah yang Maha Kuasa.